Yuk, dilanjutkan. Iya. Semakin meriah karena pimpinan sidang kita Cepopong sudah hadir bersama kita. Karena Cepopong selain sebagai pimpinan sidang juga anggota Golkar. Boleh dong kita tanya? Boleh. Sikap Golkar. Sebelum nanya, Cepopong rek ngomong duluan. Apa itu? Ya, begini, Golkar itu konser, punten. Ya. Sekarang saya copot dulu urusan pimpinan sidangnya, Ya, boleh. akhirnya sebagai Golkar. Ya. Nah biasanya kalau sebagai pimpinan sidang, oh saya harus netral, semua bagus. Nah justru di sini Golkar ingin membuktikan yang selama ini digembor-gemborkan, ya kan? Yaitu apa? Suara Golkar adalah suara rakyat. Kan begitu. Nah, suara rakyat sekarang menginginkan ya supaya adik saya yang paling baik, paling baik sopan, banget pikarunyaeun atuh si eta mah ya. Iya. Nah, itu kan mengundurkan diri karena suara rakyat. Karena suara rakyat minta menghendaki. supaya mundur. Ah. Nah, tadi begitu Cepopong turun dari pesawat, Cepopong langsung nelpon ke Pak Iya. Nov. Pak Nov, kita datang ke sini. Beliau tadinya mau datang. Mau datang. Tapi persis jam 8 ini rapat. Rapat untuk mempersiapkan Pengganti. beliau besok secara resmi mau mengundurkan diri dalam sidang paripurna besok jam 9. Mundur dari ketua atau dari DPR? Dari ketua, nenteu ti DPR Iya, mah iya, nenteu iya. mundur, malah rek diajak sekomisi jeung Cepopong. Iya, iya. Begitu ya. Mangga sok, apalagi udah dugu apa ya masih kene balelo udah capek atuh. Penggantinya udah dibahas? Ya? Penggantinya udah dibahas? Oh, itu urusan DPP. DPP. Itu yang rahasia mana? besar, orang lain nggak usah tahu. Nah, nanti aja begitu ada, baru tahu. Oke. Sok, ayeuna sok rek Kalau ditulikeun. menurut Golkar sebetulnya ini lebih kental nuansa politik atau nuansa hukum? Golkar mah didirikan kayak dulu bukan sebagai partai politik. Jadi tentunya juga adalah kita berpegang kepada hukum. Oke. Tos non deui. Baik, ini saya ke Bang Asman. Di akhir-akhir, terkesan Golkar tidak dan Pak Setia Novanto tidak melakukan perlawanan. Apakah karena tadi kata Cepopong itu bahwa suara rakyat menghendaki jadi Pak Setnov menjadi legowo? Begini, saya banyak menangani kasus-kasus pejabat negara. Iya. Dari sekian banyak, Pak Budi Gunawan itu jenderal orangnya sangat kalem. Ini jauh lebih kalem, benar. Iya, betul. Saya Pikarunyaeun, bertemu beliau, pikarunyaeun. berdiskusi, ngomongnya lembut sekali. Ya. Sampai beliau mengatakan bahwa, ya saya, Bang Rasman, sebenarnya masalah jabatan ini tidak jadi masalah. Hanya saja apa yang saya lakukan itu menurut saya tidak ada yang salah di situ. Tiba-tiba direkam, kemudian dilaporkan. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau saya lihat dari komunikasi yang kami bangun, beliau tidak ada sedikit pun membangun komunikasi agar Golkar pasang badan. Atau mungkin KMP pasang badan. Justru PDIP yang sebenarnya kemarin ada yang berbeda. Ada yang sanksi sedang, ada yang sanksi berat. Iya kan? Ada yang menafsir kalau sanksi berat berarti akan ada panel. Sampai Victor Laiskoda bicara begitu. Nah, Pak M. Prakosa kalau saya tidak salah sanksi berat. Artinya apa? Inilah kebebasan mereka di dalam. Tapi yang kita sangat prihatin adalah ketika proses etik disidangkan yang bermula dari sebuah rekaman yang keabsahannya diragukan, maka menurut saya mundurnya Pak Setia Novanto itu bukan karena laporan itu, tapi karena ada demo-demo, ada keinginan, ada moral, itu karena suara rakyat Golkar, tadi. suara rakyat. Serahkan saja. Bener Silahkan kan? mundur, monggo gitu. Betul. Kalau sebenarnya ingin diulur, diperlama, kemudian dibuat lagi nanti panel, itu cerita akan panjang. Di situ baru bertarung lagi. Baik. Kan beberapa kali pertarungan di DPR, KMP menang terus. Ingat ya, walaupun PAN dianggap berpindah hati ke sana, tapi belum tentu semuanya bisa utuh gitu. Ini masalah politik. Itu secara politik. Tapi ada kesan kemarahan terhadap yang merekam dan melapor. Terbukti memang melaporkan Pak Sudirman Said juga ke Bareskrim kalau Kita salah ya. bukan marah saja kepada Metro TV pun kita marah, Pak. Makanya kita lapor, Pak. Tapi ketika dialog kemarin, saya sampaikan dengan Dewan Pers, kita tidak ingin menjustifikasi. Saya 12 tahun jadi wartawan, mengerti saya kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik, Undang-Undang Pokok Pers pasal 2, pasal 3. Di situ ada azas keberimbangan. Nah, di situ. Tetapi oke lah, itu besok kami mediasi yang kedua. Apa? Pertemuan yang kedua besok.
Saya hanya mengatakan begitu ketemu ada yang salah sudah kita perbaiki. Ya. Nggak ada masalah. Tapi menurut saya, kenapa masih dipaksakan persoalan hukum ini sekarang? Kalau barang buktinya ini diragukan, maka menurut saya sebelum Jaksa Agung meneruskan langkah ini, sebaiknya para pakar duduk. Ini dibedah dulu, digelar perkara dulu ini barang. Ya. Gelar perkara dulu dengan para pakar. Apakah ini layak atau tidak? Termasuk pakar komunikasi yang mengerti gestur tubuh seperti beliau ini. Nah, supaya bisa memahami ini ada unsur politik atau tidak. Oke. Yang nangani ini supaya bagus apa? KPK, bos. KPK baru cantik ini barang. Ditarik ke Supaya KPK. tidak kelihatan ada yang bermain di dalam. Kalau Jaksa Agung masih ada komandannya. Betul. Tapi kalau KPK kagak ada komandan. Iya. Betul. Saya yang mendesak kemarin supaya bansos juga ke KPK. Lihat tuh sekarang berapa orang di dalam. Iya, iya. Itu loh. Baik. Nah, seperti itu Bung yang saya maksudkan. Oke. Jadi saya Cepopong. pecinta KPK Ya. sama dengan Saya Cepopong motong dulu. Ah. Tadi begitu kan tidak tahu perkembangan Cepopong. Begitu turun dari itu baru tahu, Cepopong bilang kepada Pak Nov. Sayang, bravo, kata saya begitu. Bravo karena sudah mundur. Bravo. Iya, jadi dia berani mengundurkan diri dan dengan catatan bari sebetulnya mah yang mempolitisir itu justru orang lain, bukan kita. Bukan gitu. Golkar? Bukan, Golkar mah daya politik daya. Dan didirikannya juga dulu bukan sebagai partai politik, tahu? Baik. Ya, berbicara tentang KPK, kita update lagi bahwa malam ini sudah terpilih ketua KPK yang baru, Pak Agus Sujanarko, Agus Raharjo. Agus Raharjo. Ya, Agus baru Raharjo terpilih. ya? Oke. Ya, baik. Tadi dia bilang gestur, apakah begitu berpengaruhnya gestur terhadap kasus hukum atau langkah berikut lain yang sebetulnya bisa dilihat gesturnya, misalnya pembentukan pansus sehingga kemudian pertarungan KMP KIH itu bisa di DPR sana. Baik, saya akan jawab dulu secara akademis tentang gestur atau lambang nonverbal. Ketika berbenturan antara lambang verbal, yaitu kalimat yang kita ucapkan tidak sama dengan nonverbal atau gestur, maka yang dipercaya adalah gestur. Karena itu natural. Sementara pesan komunikasi yang verbal itu bisa direkayasa, bisa diatur, memainkan logika dan lain-lain sebagainya. Jadi oleh karena itu kami sebagai orang komunikasi selalu memperhatikan gestur, termasuk ketok palu ibu dulu kemarin, begitu ya. Jadi gestur itu justru lebih substansi kita untuk melihat, tetapi tidak berdiri sendiri. Kita harus kaitkan dengan kalimat yang diucapkan dan kita harus kaitkan dengan konteksnya, seperti itu gestur itu. Oleh karena itu saya melihat gestur Setia Novanto belum menunjukkan suatu gestur gembira, belum suatu happy, dan orang-orang pun saya melihat dengan kemunduran beliau ini belum ada yang happy saya melihat. Jadi oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dari sudut gestur akan ada babak berikutnya. Ada perlawanan baru. Babak, apakah perlawanan atau tidak perlawanan bisa saja terjadi, tetapi akan ada babak baru lagi yang akan kita lihat. Yang Tapi- lebih berat babak politik apa babak hukum? Saya pikir kacamata saya babak politik itu. Karena menurut saya tidak ada hukum ini sebenarnya justru yang bermain itu adalah politik. Oke. Justru hukum itu hanya sekedar di permukaan saja. Karena memang itu bisa kita lihat secara kuantitatif, secara objektif. Tetapi ketika kita melihat hukum, wah sangat subjektif. Kepentingan-kepentingan akan bermain di sana. Ya. Yakin Anda bahwa kemudian hukum ini akan melambat, perhatian orang kepada kasus hukumnya juga kemudian akan menjauh, tapi lebih fokus kepada politik nanti di sana, pemilihan ketua, kemudian internal kasus di internal Golkar? Kalau saya melihat bahwa ini akan beriringan antara konteks politik dengan konteks hukumnya. Karena kalau misalnya dilihat pada saat ini kan ada upaya ya untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi ketua DPR RI ke depan dari Partai Golkar itu sendiri. Dan itu ada kaitannya dengan hukum? Ada kaitannya. Hukum itu adalah produk dari ekonomi dan politik sebenarnya. Nah, oleh sebab itu kita kalau misalnya melihat dalam suatu permasalahan hukum, kita harus melihat dalam konteks politik dan konteks ekonomi. Kan gitu kan. Dalam konteks yang kemarin Freeport ini sebenarnya ada konteks ekonomi kan. Konteks ekonomi apa? Ini kan terkait dengan bagaimana konsesi di Freeport itu bisa diperpanjang pada tahun 2021. Nah, sementara kenapa ini dibahasnya pada saat sekarang gitu kan? Ada konteks ekonomi dari Freeport itu sendiri gitu kan. Kenapa ada petinggi negara gitu kan? Dan kemudian ada juga presiden dari Freeport untuk mendiskusikan permasalahan dan ada pihak eksternal juga gitu kan. Dan kemudian itu berkulinder dalam aspek-aspek politik gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan hukum. Nah, kita kan bisa melihat
pasal 5, 6, 7 dan kemudian pasal 12 itu kan terkait dengan permasalahan suap. Esensinya suap gitu ya. Nah, ini bisa dilihat apakah di situ ada permainan-permainan atau tidak. Kalau misalnya melihat kuat dugaannya itu ada permasalahan hukum di sana. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana aparat hukum itu bisa menetralisir mana kalau misalnya istilahnya mana yang atah, mana yang beras. Ya. Itu harus dipilah gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ini aparat hukum bisa berindependen ya ini untuk menilai dalam konteks ini gitu kan. Kalau misalnya kita lihat gitu kan antara pasal 12 dan pasal 15 buat dugaannya itu pasal 15 jadinya gitu kan. Itu sudah persekongkolan. Tidak bisa menyangkal orang bahwa itu bukan suara dari Setnov. Tidak bisa orang menyangkal itu bukan suara dari Ma'ruf Samsudin. Tidak bisa juga orang menyangkal bahwa itu bukan Riza. Semuanya terbukti gitu kan. Tapi di pembicaraan itu kan tidak ada. Apakah itu menjadi alat bukti yang ditanyakan jadinya kan? Kan itu sebenarnya kan. Sekarang kan kalau misalnya kita lihat bahwa di situ ada peranan masing-masing, di situ diungkap gitu kan. Bahkan ada pengakuan sendiri gitu kan. Loh saya kan ngobrol-ngobrol, itu saya kan bercanda. Konteks bercanda kalau dalam artian berdiplomasi itu adalah sebenarnya gitu kan. Nah sekarang bagaimana untuk mengatakan tidak? Ketika dia sudah mengakui itu memang ada pertemuan. Di situ ada pembicaraan seperti itu gitu kan. Nah pertanyaannya karena ini memang diambil tidak sepengetahuan dia. Nah ini menjadi barang yang patut ditanyakan apakah ini merupakan barang bukti atau tidak gitu. Tapi isinya tetap bisa sebagai bahan ini kan untuk sudah ada pengakuan dari dia sendiri sebenarnya gitu kan. Gimana? Ini pengakuan yang bagaimana? Nah, itu dulu. Ini kan pengakuannya pada saat dengan Yusuf Kala itu tidak ada. Dari awal Pak Setia Novanto itu tidak pernah tidak mengaku. Beliau mengakui ada pembicaraan itu dan itu suara dia tidak pernah dibantah. Yang beliau katakan bahwa pertemuan itu bukan atas inisiatif beliau. Betul. Ini formalnya, prosedurnya begitu. Ini dimulai dari keinginan Pak Ma'ruf Samsudin. Berkirim surat, minta bertemu, dilayani, diterima dengan baik. Lalu kemudian ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini yang justru kita duga dijebak beliau. Kenapa? Karena dari sini bergeser ke Ritz-Carlton, bergeser lagi. Nah, lalu kalau ini bukan sebuah jebakan, buat apa pertemuan itu tidak harus berlangsung di kantor? Kenapa harus ke hotel? Karena memang mungkin bisa saja diskenariokan gitu loh. Ini barang sudah lama, kan Juni bos. Barang sudah lama. Enggak, kalau misalnya sengaja seperti dibuat lama, itu, gitu kita tidak melihat bahwa ini inisiatif dari siapa. Pertanyaannya adalah isinya. Apakah itu memang ada persekongkolan atau tidak? Itu aja gitu kan. Kalau mengenai tentang dari siapa ini melakukan atau bagaimana ini melakukan, itu pasal 55. Oke, sekarang saya jawab. Kan? Saya ingin jelaskan terminologi bahasa tentang pemufakatan jahat. Kan itu bahasanya. Pemufakatan jahat itu adalah dilakukan dua orang atau lebih terhadap sesuatu yang dimana kedua belah pihak memiliki kewenangan dan dapat melakukan eksekutorial terhadap kewenangannya. Sekarang saya tanya. Di mana kewenangan seorang Setia Novanto untuk mengeksekusi PT Freeport? Justru yang akan kita laporkan itu adalah Sudirman Said karena melakukan izin operasional terhadap PT Freeport. Ini yang dua orang ini yang sebetulnya pemufakatan jahat. Jadi sekarang Jaksa Agung kebingungan. Kategori pemufakatan jahat itu sulit karena itu multitafsir dan berat untuk dibuktikan. Maka dicari-carilah CCTV lah, inilah, itulah. Itu yang saya katakan tadi. Kalau memang ingin menjatuhkan Pak Nov, ingin melemahkan KMP, supaya kulluhum ajma'in kalau bahasa Arabnya, utuh kepada mereka semua, supaya kafah ini semua, bahasa Arabnya. Kalau masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kafah semua sama mereka, pendukung pemerintah, supaya kita ini jadi tukang stempel aja di DPR. Come on, silakan, gak ada masalah sama kita. Jangan kalau bisa kayak gitu, saya begini. Itu loh. Itu diakui tidak ada pertemuan, diakui tadi kan. Isinya diakui itu kan. Kalau di situ kan sudah diungkapkan. Ini kan sudah menyebar semua transkripnya. Yang pada intinya adalah di situ dia bisa membantu. Kan begitu kan? Walaupun tidak bisa eksekusi tidak bisa membantu. Dia bisa membantu. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa kita bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, ini makanya ada dua kalimat yang selalu ada dua kalimat yang selalu di state. Ada dua kalimat yang selalu diperbincangkan. Satu, ada dua kalimat ya yang muncul ke permukaan. Satu, sebutan
minta saham, Oke. yang kedua pencatutan. Dua-dua tidak ada dalam rekaman itu. Oke. Tidak ada. Ada nama catut, itu kan istilah catut. Iya. Kemudian saham, mana ada minta saham? Ada, dalam Tidak. transkrip itu ada. Itu Tahan dulu. Tunggu. Iya. Sudirman Said mengatakan, jelas Bung, jangan ditambahi Bung Alfons. Sudirman Said mengatakan, saya tidak pernah mengatakan Pak Setia Novanto minta saham. Tidak pernah, jangan buat-buat itu. Enggak, dalam Menjadi transkrip tambahan baru yang saya lagi. baca sebenarnya situ ada pembagiannya. Nggak ada. Kan? Disampaikan Dia hanya oleh bercerita. Pak Reza Halid. Iya. Oke. Jadi kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur nih, Ah. kemarin ketika ada debat di salah satu TV swasta, tepatnya di Jak TV, ada Pak Kurtubi. Saya minta Pak Kurtubi waktu itu karena dia bilang, zaman-zaman dulu, sebelum ini maksudnya, Ya. Freeport ini sudah memang jadi tempat mainan lah, bancakan. Dia bilang dia tahu, saya bilang ungkap aja Pak, ungkap aja. Oke, Tapi saya baik. takut Bapak jadi anggota DPR jadi takut. Enggak, oke, kita minta. Iya. Buka bagaimana cara mereka Baik. membagi Oke, saham. oke. Supaya terungkap Ya, negara ini. Kita tahan dulu ya. Sebelum komentar tahan. Cepopong? Begini, Ya. ini belum terakhir kan? Belum. Sebagaimana tadi Cepopong katakan, Tif, Iya. bahwa justru yang main politik itu, mereka, pakai tanda kutip, mereka jawab sendiri, itu kepada Golkar. Oh, jadi Golkar Saya diserang. teh sudah puluhan tahun atuh, ya Oh, kan? Dina urusan politik teh. Ya. Betul. Saya sudah bisa mencium, melihat, mendengar. Sudah lama sebetulnya itu Golkar teh harus diabut-abut. Kusaha. Ya oleh sahadei kalau bukan oleh orang yang tidak senang Golkar. Oh iya, Ya. iya. Baik. Ya itu sudah pasti, sudah sangat kelihatan. Oke. Dari mulai sebentar, dari mulai si Golkar diadukan, kan begitu. Ya. Nah itu sudah Nah, kelihatan. mungkin saya sekali. agak interupsi dengan pimpinan. Mangga. Supaya independen pimpinan sidang. Iya. Nah itu saya. Saya kira ini tidak ada hubungannya dengan Golkar. Nah, Ini hubungannya kepada kekuatan di parlemen yaitu KMP. Betul. Kesana Jadi arahnya. bukan hanya Golkar saja. Bukan. Oke. makanya Jadi kan, kalau Golkar terlalu besar Golkar untuk dihancurkan. ya. Golkar biasa-biasa Nah, saja kok biasa sebagai saja, partai. iya. Punten, tadi Cepopong udah bilang sementara Cepopong melepaskan dulu pimpinan, Nah, ya kan? sekarang jadi Golkar. Mohon maksudnya supaya fair. Oke. Gitu. Ya. Fairnya yaitu dari dulu Golkar memang harus Ya. awut-awutan. Baik. Begitu Ya. dengan Oke. segala cara. Ya. Sok ayeuna urang eureun heula. Dunia politik penuh dengan intrik,